Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di dalam channel Kak Dinirat. Kali ini kita membahas tentang teori pemeriksaan esofagografi. Tahu kan esofagografi? Ya tahulah kalau radiografer. Esofagografi adalah pemeriksaan radiografi dengan menggunakan bahan kontras positif atau tunggal, atau juga bisa secara ganda untuk melihat atau menilai anatomi traktus digestivus bagian atas atau esofagus itu sendiri. Tujuannya adalah untuk melihat kelainan pada esofagus. Indikasinya adalah atresia esofagus. Apa sih atresia esofagus? Yaitu saat pemberian minum pertama kali pada bayi baru lahir, dia akan muntah. Pada esofagografi akan terlihat esofagusnya buntu. Itulah namanya atresia esofagus. Sama kayak atresia ani, anusnya tidak ada. Atau anusnya buntu, sehingga dibuat anus buatan. Indikasi lainnya adalah fistulotrakea esofagei, ulcus esophagus, diverticula esophagus, spasmo esophagus, strictur esophagus, akalasia varices dan massa atau tumor. Fistula trakeo esofagei adalah terdapatnya hubungan antara esofagus dan trakea. Pada pemeriksaan ini tidak boleh menggunakan kontras barium sulfat karena tidak larut dalam air, yang dapat masuk ke trakea menuju paru-paru dan merangsang terjadinya pneumonia. Bahan kontras yang dipakai harus larut dalam air seperti dionyl gastrografin. Ulcus esophagus merupakan ulkus pada dinding esofagus yang disebabkan oleh asam lambung yang disekresi oleh sel-sel lambung. Bila terdapat ulkus pada esofagus misalnya pada posisi jam 12 dan bila difoto dengan posisi jam 3 atau 9 akan terlihat penonjolan keluar dinding atau additional defect, sedang bila difoto pada posisi jam 6 maksudnya tampak lubang dengan garis-garis di sekitarnya dan membentuk gambar bintang atau star formation, di mana garis-garis tersebut sebenarnya adalah cicatrix. Selain itu dapat pula terlihat di sekitar dinding ulkus terdapat dinding esofagus yang tidak mau berkontraksi atau spatik. Spasme esofagus adalah penyempitan esofagus bagian distal. Biasanya terdapat pada dewasa muda. Terjadinya spasme ini disebabkan oleh faktor psikis. Jadi tidak ada kelainan anatomis. Letak spasme biasanya pada sepertiga distal esofagus. Strictur esofagus adalah terjadi pada semua umur. Terjadi kelainan anatomis dengan gambaran pada foto berupa mouse tail appearance atau ekor tikus. Untuk membedakan strictur dengan spasme dapat diberikan muscle relaxation atau buskopan. Jika melebar berarti spasme, sedangkan bila tetap kecil atau sempit berarti strictur. Akalasia esofagus. Strictur dengan kelainan anatomis kongenital. Terdapat gambaran mouse tail appearance karena tidak terjadi peristaltik dan dilatasi region di atas bagian yang aganglionik. Kelainan ini mirip dengan megakolon kongenital. Varices esofagus biasanya terjadi pada orang dewasa tua. Keadaan sirosis, hepatis, gizi buruk, kurus, dan muntah darah. Predileksi letak tersering ialah pada sepertiga distal esofagus. Terjadi susunan yang berbentuk batu bara disebut cobblestone appearance. Terdapat filling defect berupa lusensi. Pada falsafah tes tampak gambaran di atas yang menetap. Massa atau tumor esofagus ada dua, ada tumor jinak dan ada juga tumor ganas. Tumor jinak berupa polip atau tunggal, poliposis banyak, batas tepi jelas dan tidak terjadi erosi datar. Sedangkan tumor ganas atau karsinoma esofagus atau CA esofagus biasanya terdapat pada orang tua laki-laki lebih banyak daripada wanita. Pada esofagus sepertiga distal, tipe yang terbanyak berupa adenokarsinoma. Terus pemeriksaan esofagografi ini kontraindikasinya apa aja sih?
Yang pertama megaesofagus, kedua regurgitasi, yang ketiga suspek perforasi. Apa sih kontraindikasi? Kalau indikasi adalah klinis yang boleh dilakukan esofagografi, kalau kontraindikasi artinya suatu yang tidak boleh dilakukan. Misalnya apabila seorang pasien ada megaesofagus, maka dilarang mengerjakan pengerjaan pemeriksaan esofagus. Terus kontras medianya digunakan adalah barium sulfat 1:1 atau 1:2, yaitu sangat kental ya. Kalau yang negatifnya yaitu seperti EZ gas, yaitu salah satu karbon dioksida, kristal-kristal karbon dioksida. Persiapan alatnya apa aja sih? Yaitu kontras media, barium sulfat, terus pesawat X-ray atau fluoroskopi, baju pasien, gonad shield, kaset ditambah film ukuran 30 x 40 cm, grid, X-ray marker, tisu atau kertas pembersih, bahan kontras, air masak, sendok atau trough atau pipet. Nah, biasanya sih dilakukan posisinya supine, ada juga dilakukan posisinya berdiri atau erect. Pada bayi kurang dari setahun, keluhan muntah dan proyektil digunakan cairan yang mudah diserap atau water soluble. Dimasukkan lewat dot atau sendok atau sonde, misalnya gastrografin, dilakukan pada posisi supine sehingga pelumuran bagus. Esofagus normal memiliki dinding lumen yang sangat jelas dan outline yang jelas. Berikut adalah gambar dari pemeriksaan esofagografi, yaitu proyeksi AP, proyeksi lateral, dan proyeksi oblik. Kalian pasti pernah lah melakukan pemeriksaan ini, ya kan? Yaitu pada pesawat yang memiliki fluoroskopi. Kadang-kadang juga tidak ada fluoroskopi juga bisa. Jangan lupa subscribe, like, bunyikan loncengnya, dan share. Terima kasih.